12 pertanyaan untuk Robitoh Alawiyah tidak akan bisa dijawab. Sulit untuk dijawab oleh RA. Penulis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. 12 pertanyaan untuk Robitoh Alawiyah tidak akan bisa dijawab. Sulit untuk dijawab oleh RA. Penulis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Pertanyaan penulis yang dikirimkan kepada Robitoh Alawiyah yang berjumlah 12 pertanyaan belum ada jawaban. Dan memang pertanyaan itu akan sulit dijawab jika kita tidak ingin mengatakan mustahil. Mengapa? Ini alasannya. Usaha-usaha pencarian sumber itu jika memang ada, maka sudah ditemukan oleh para pendekar sejarah dari kalangan Ba'alwi seperti Abdullah Al-Habsyi, Alwi bin Thohir, Ubaidillah As-Saqaf, Yusuf Jamalul Lail, dan lain-lain. Mereka lah keluarga Ba'alwi yang telah menyusuri jalan-jalan setapak dari lorong-lorong gelap nasab Ba'alwi, berharap akan ada setitik cahaya yang dapat menyibak kegelapan itu. Tetapi usaha maksimal itu belum memberi harapan berarti. Maka ya, kenyataan penelusuran itu menyimpulkan telah terbukti tidak ada satu kitab sezaman pun menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut. Tidak ada satu kitab pun menyebut ia bergelar Al-Muhajir. Tidak ada satu kitab nasab pun, bahkan kitab sejarah sampai abad ke-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Bahkan penulis meyakini jika manuskrip-manuskrip Yaman yang masih perawan ditemukan dalam keadaan ia masih suci dari tangan Ba'alwi, maka nasab Ba'alwi akan semakin berada di dalam titik nadir. Mengapa demikian? Begini kisi-kisinya. Ibnu Samroh wafat 586 Hijriah, sejarawan Yaman yang dari kota Al-Janat. Ia menulis sebuah kitab tentang para ulama Yaman dan dari masa Nabi Muhammad SAW sampai masanya. Termasuk ulama-ulama Hadramaut dan Mirbat. Kitabnya berjudul Tobaqatul Fuqaha'il Yaman. Kitab ini adalah segelintir mutiara yang ditemukan dari sekian banyak mutiara manuskrip Yaman yang belum ditemukan. Ia ditemukan bukan oleh keluarga Ba'alwi, ia ditemukan seorang filolog Mesir yang bernama Mesir, Syekh Fuad Sayyid, dan diterbitkan oleh penerbit Darul Qalam Beirut, Lebanon sekitar tahun 1956. Kitab ini secara lengkap menyebut ulama-ulama tabi'in tingkatan pertama seperti Tawus bin Kaisan, Wahab bin Munabbih, Ad-Daha, dan lain-lain. Dalam kitab itu ada pasal yang khusus menerangkan tentang para ulama yang ada di kota Mirbat, Ahwar, Mai, Fa'ah, Hadramaut, Tarim, Aden, Lahaj, Inham, Asolwu, Al-Jau'ah, Khadir, As-Sa'baniyah, dan Al-Muwafir. Dilihat dari tahun wafatnya Ibnu Samroh, yaitu tahun 586 Hijriah, seharusnya ia mengenal 8 nama keluarga Ba'alwi yang masa hidupnya sebelum Ibnu Samroh meninggal atau semasa dengan hidup Ibnu Samroh. 8 nama itu adalah Ahmad bin Isa, wafat 345 Hijriah, Ubaidillah wafat 383 Hijriah, Alwi wafat 400 Hijriah,
Muhammad wafat 446 Hijriah, Alwi II wafat 512 Hijriah, Ali Kholik Kosam wafat 529 Hijriah, Muhammad Sohib Mirbat wafat 550 Hijriah, Ali Walidul Faqih wafat 590 Hijriah. 8 nama tersebut disebut dalam literasi kitab-kitab yang dikarang Pak Alwi. Seperti kitab Al-Burqah karya Ali Asyakron sebagai para ulama dan para wali besar. Tetapi semua nama-nama itu tidak disebut oleh Ibnu Samroh. Miris memang nama-nama yang pada abad milenial ini disebut sebagai ulama besar, tetapi ulama setempat di masanya tidak mengenal. Ya, mereka ada dua kemungkinan nama-nama keluarga Pak Alwi itu tidak disebut. Yang pertama, mereka memang ada tetapi mereka bukan siapa-siapa, bukan fuqaha dan juga bukan ulama, apalagi aulia, sehingga mereka tidak lain dimasukkan dalam kitab Ibnu Samroh. Kemungkinan yang kedua, memang nama-nama itu tidak pernah dilahirkan di Yaman kecuali Ahmad bin Isa yang terkonfirmasi sosok historis di Irak dan tidak pernah hijrah ke Yaman. Agaknya ketujuh nama lainnya sangat patut diduga bukan sosok historis, nama-nama ciptaan pada generasi selanjutnya. Kita perhatikan saat Ibnu Samroh menyebut siapa saja ulama-ulama yang ada di Hadramaut. Ia menyebut nama ulama-ulama diantara Abu Junais, Abu Jauzi wafat 553 Hijriah, Abu Akhdar Hakim di Tarim. Ibnu Samurah menyebut Abu Akhdar ini sebagai ulama ahli dalam qiraah sab'ah dan ahli fikih. Nama lainnya adalah Abu Bukair. Ia wafat dalam keadaan syahid di Tarim tahun 575 Hijriah. Lihat kitab Tobakoh Ibnu Samroh halaman 220. Perhatikan angka tahun ini 575 Hijriah adalah tahun di mana Ali ayah Faqih Muqaddam hidup di Tarim. Tetapi Ibnu Samroh sama sekali tidak menyebut nama Ali tersebut. Pertanyaannya ya, apakah Ali ayah Faqih Muqaddam ini sosok historis yang ada di Tarim ketika itu? Jika pembela nasab Pak Alwi beralasan tidak disebutnya nasab nama Ali ayah Faqih Muqaddam dalam kitab Ibnu Samroh karena ketika itu Ali masih hidup, sedangkan Ibnu Samroh hanya mencatat ulama yang telah wafat, baik bisa demikian. Tetapi kakek Faqih Muqaddam Ali Kholik Kosam ketika itu sudah wafat. Ia wafat tahun 529 Hijriah. Jika Ibnu Samroh hanya mencatat ulama yang sudah wafat, maka Ali Kholik Kosam seharusnya dicatat. Karena ketika Ibnu Samroh hidup itu Ali Kholik Kosam sudah wafat. Mengapa ia tidak dicatat juga? Padahal dalam literatur kitab karangan ulama Pak Alwi, Ali Kholik Kosam ini disebut ulama besar. Begitu pula ayahnya Ali Kholik Kosam yang bernama Alwi II, mengapa juga tidak dicatat? Juga ayahnya Alwi II yang bernama Muhammad, mengapa tidak dicatat? Juga ayahnya Muhammad yang bernama Alwi I, mengapa tidak dicatat? Juga ayahnya Alwi I yang bernama Ubaidillah, mengapa tidak dicatat? Bukankah katanya mereka semua ulama? Hanya ada dua kemungkinan mereka tidak dicatat, ya, yaitu seperti kemungkinan alasan sebelumnya. Jika tidak karena mereka bukan siapa-siapa pada masanya, maka karena mereka semuanya memang tidak ada yang di Yaman. Lihat pula dalam kitab Ibnu Samroh ketika ia menyebut ulama di kota Mirbat. Ia menyebut ulama di sana yang bernama Muhammad bin Ali Al-Qolai yang wafat tahun 577 Hijriah. Tetapi ia tidak mencatat orang bernama Muhammad Sohib Mirbat. Pak Alwi yang katanya wafat tahun 550 Hijriah. Mengapa? Jawabannya sama dengan di atas. Diulang karena bisa jadi ia bukan siapa-siapa ketika itu, atau ia tidak ada di sana. Literasi karangan ulama Ba'alwi seperti kitab Al-Mashro'ur-Rawi menyebut bahwa Muhammad Sohib Mirbat ini ulama besar. Ialah pembawa madhab Syafi'i di Mirbat, bukan disebut, bahkan ia disebut
guru dari Al-Qolai. Tetapi mengapa sang murid namanya disebut Ibnu Syamroh tetapi gurunya dilupakan? Ini kan lucu ini. Betulkah Muhammad Shahib Mirbat adalah guru dari Al-Qolai? Betulkah ia pembawa madhab Syafi'i di Mirbat? Tidak ada satu referensi pun yang menyebut keduanya kecuali setelah abad 9 dalam kitab karangan Ba'alwi. Mengapa demikian? Anda sekarang tentu sudah dapat menyimpulkan sendiri jawabannya. Bahkan Ibnul Athir, pakar sejarah abad ke-7 dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh, menyebutkan bahwa gelar Shahib Mirbat itu adalah gelar yang disandang oleh penguasa Mirbat, bukan oleh Muhammad Ba'alwi. Ibnul Athir menyebut di tahun 601 Hijriah Muhammad Al-Akhal Shahib Mirbat digantikan oleh mantan menterinya yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari. Al-Kamil Fit Tarikh 10/203. Hal ini menjelaskan bahwa dari gelar Shahib Mirbat saja Muhammad Shahib Mirbat ini bermasalah, apalagi dari sosok sejarahnya. Lalu apakah ada nama Muhammad Shahib Mirbat disebut di dalam kitab sejarah yang muktabar sebelum abad 9 yang dikarang bukan Ba'alwi? Jawabannya tidak ada. Dari sini kita tahu bahwa 7 nama keluarga Ba'alwi ini ahistoris. Lalu apakah nama di bawahnya terekam kitab sejarah sebelum abad 9? Pembahasan ini pula akan menarik, tetapi akan penulis bahas pada tulisan selanjutnya, insya Allah. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.